Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Setio Budianto menjelaskan soal kemungkinan ditetapkannya tersangka korupsi kuota haji di Jumat Keramat. Fenomena Jumat Keramat ini sudah identik dengan KPK dan jadi sorotan publik, karena banyak tokoh politik besar yang diumumkan sebagai tersangka tepat di hari Jumat. Deretan politisi yang jadi korban Jumat Keramat KPK yakni politisi yang juga mantan Putri Indonesia, Angelina Sondakh jadi tersangka hari Jumat Keramat, Jumat 3 Februari 2012 di kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang SEA Games. Setia Novanto jadi tersangka IKTP pada Jumat Keramat, 10 November 2017. Kini Setia Novanto dapat pembebasan bersyarat. Ex-Gubernur Jambi, Zumi Zola juga jadi tersangka di Jumat Keramat, 24 Januari 2018 kasus gratifikasi proyek di Jambi. Lantas apakah KPK bakal mengumumkan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 pada Jumat Keramat? Ketua KPK, Setio Budianto berharap penetapan tersangka dapat dilakukan secepatnya. Kini publik menunggu KPK merilis para tersangka di kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret ex-Yakut Holil Qomas. Buntut kasus ini dalam kurun waktu 1 minggu, Yakut Holil Qomas atau Gus Yakut berurusan dengan KPK. Mulai dari diperiksa, dicegah ke luar negeri, rumahnya digeledah dan handphone miliknya disita. Setio menegaskan bahwa pengumuman tersangka sangat bergantung pada hasil pemeriksaan dan penelaahan sejumlah dokumen serta barang bukti yang relevan. Menurutnya, proses ini krusial untuk memperkuat konstruksi perkara. Selain itu, Setio menambahkan bahwa KPK akan segera meminta auditor negara untuk melakukan audit guna menghitung kerugian keuangan negara secara pasti. Nah, dari situlah nanti dipastikan bahwa ada kerugian keuangan negara untuk memperkuat persangkaan terhadap para tersangka. Jelasnya Senin, 18 Agustus 2025. Kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama RI, Kemenag, periode 2023 hingga 2024 ini bermula dari kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah untuk Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Penambahan kuota ini didapat setelah pertemuan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dengan otoritas Saudi pada 2023. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, kuota haji harus dibagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, Kementerian Agama RI, Kemenag RI, di bawah Menteri Agama RI 2020 hingga 2024 Yakut Holil Qomas diduga membagi kuota ini secara merata, 50% haji reguler, 50% haji khusus. Pembagian 50-50 tersebut tercantum dalam Surat Keputusan, SK, Menak Nomor 130 Tahun 2024, yang kemudian menjadi salah satu alat bukti dalam mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji karena diduga menyalahi aturan. Diperkirakan, kerugian negara akibat kasus korupsi kuota haji 2023 hingga 2024 mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Sabtu, 9 Agustus 2025, setelah Yakut diperiksa selama 5 jam oleh KPK 2 hari sebelumnya, yakni Kamis, 7 Agustus 2025. Adapun Yakut Holil Qomas sudah dicekal ke luar negeri pada Senin, 11 Agustus 2025, oleh KPK, bersama Isfah Abidal Aziz, mantan staf khusus, dan Fuad Hasan Masyur, pemilik Maktour Travel. KPK juga sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, termasuk kediaman Yakut di Jakarta Timur pada Jumat, 15 Agustus 2025, dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik, seperti handphone, untuk menelusuri alur perintah dan aliran dana. Selain itu, KPK menggeledah rumah seorang aparatur sipil negara, ASN, di Kemenag RI di Depok, Jawa Barat, dan menyita 1 unit mobil sebagai barang bukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.